Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mantulnya terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Suara jelas Bapak Ibu? Jelas. Belum dimulai materinya. Belum. Bismillah, alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita duduk di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, setelah melakukan sholat jamaah zuhur. Alhamdulillah bapak-bapak sambil menikmati sajian yang sudah dihidangkan, perut terisi, maka kita juga mengisi hati kita dengan ilmu, insya Allah. Tapi kalau nanti setelah makan kebanyakan kok tiba-tiba ngantuk, nah maka yang terisi perutnya aja itu. Makanya usahakan jangan nyender Pak Windy. Nah kalau nyender biasanya sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kurang lebih 2 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu seorang muslim ketika akan melakukan ibadah, maka fardu ain hukumnya bagi dia untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Maka di kajian singkat ini sebenarnya kajian fikih puasa itu panjang Bapak Ibu. Cuman saya usahakan untuk merangkumnya hal-hal yang penting yang sekiranya bisa menjadi bekal agar nanti puasa kita, ibadah saum kita di bulan suci Ramadan bisa menjadi ibadah yang sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafun as-salih bi jahi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kitab yang saya jadikan acuan adalah kitab fikih yang berjudul At-Taqrirat As-Sadidah karya Al-Habib Hasan Al-Kaf. Kemudian juga kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh ulama besar asal Damaskus Syria bernama Syekh Mustafa Al-Bugho. Mari kita mulai dengan mengatakan bahwa syariat puasa yang wajib kepada kita hari ini, yaitu kepada umat Islam, itu sebenarnya pada awal diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi kewajiban. Jadi sebelum turun syariat berpuasa Ramadan selama 29 atau 30 hari, baginda Nabi di dalam setahun hanya memiliki puasa 3 hari setiap bulan dan 1 kali puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi kulli syahrin salasata ayyam. Nabi itu dulu puasanya setiap bulan memiliki puasa 3 hari wa yauma Asyura dan hari Asyura. Baru di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di tanggal 10 Sya'ban,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa seperti yang kita kenal sekarang, ditandai dengan turunnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang barangkali Bapak Ibu sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kajian hari ini ada instrumennya, jadi lebih enak ini. Biar nggak ngantuk, ada backsoundnya gitu. Ketika ayat ini turun, baru saat itulah puasa Ramadan diwajibkan. Yang menarik dari ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini bukan ritual ibadah yang baru ada bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dia sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Bahkan kalau kita perhatikan, umat-umat terdahulu puasanya jauh lebih berat dari kita. Maka umat Nabi Daud alaihi salam misalnya puasanya seumur hidup, Pak. Cuman 1 hari puasa, 1 hari tidak. Shoma yauman wa aftara yauman. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Sampai mati. Itu umatnya Nabi Daud alaihi salam. Alhamdulillah kalau ada yang mengamalkan itu, Pak Widya. Sekarang tidak puasa, besok batal. Sekarang tidak puasa, besok batal. Nah, barangkali gitu. Kalau mau itu. Seumur hidup kayak gitu kalau kita. Nah, jadi ini puasa Nabi Daud. Di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan puasanya ibunda Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam. Kata Maryam, inni nazartu sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar puasa kepada Allah sehingga aku tidak mau berbicara dengan orang. Artinya puasanya Sayyidah Maryam bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari bicara. Kalau bicara maka batal. Nah, ini lebih berat lagi. Jadi kalau kita lihat puasanya umat terdahulu, maka sebenarnya aturannya lebih ketat. Nah, sekarang apa yang membedakan puasa kita? Para ulama merangkumnya dalam 3 hal. Yang membedakan puasa kita umat Islam dengan umat-umat terdahulu, yang pertama, puasa kita ini harinya hanya sedikit, Pak. Ayyaman ma'dudat. Jadi harinya hanya hari-hari yang tertentu saja, yaitu di bulan Ramadan. Setelah itu 11 bulan sudah nggak ada kewajiban itu. Yang kedua adalah di sini kata ulama lebih ringan. Puasanya kita umat Islam lebih ringan. Apa yang menandakan lebih ringan? Kita hanya terbatas dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu pun ada syarat-syaratnya. Itu pun banyak rukhsahnya. Artinya kalau ada sesuatu yang memberatkan, entah itu sakit, ibu-ibunya menstruasi, melahirkan, menyusui, maka itu sudah cukup menjadi penyebab untuk tidak berpuasa. Maka karakteristik puasanya umat Islam itu yang pertama waktunya lebih sedikit, yang kedua diskonnya lebih banyak. Diskonnya lebih banyak. Nah ini. Kemudian yang membedakan yang ketiga adalah di dalam puasa kita ada syariat kesunahan makan sahur. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahri. Yang membedakan puasanya kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah terletak di makan sahurnya. Maka usahakan jangan sampai meninggalkan makan sahur selelah apapun. Sempatkan untuk meneguk seteguk air, itu sudah nggak masalah. Yang penting mendapat kesunahan sahur. Karena itulah puasa yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Nah, jadi itu sekelumit tentang puasa Ramadan. Nah, kemudian mari kita mulai, karena ini panjang, saya mulai dari pembahasan yang paling sering ditanyakan saja. Yang pertama tentang aturan mengqodoi atau melunasi hutang puasa. Karena masih ada waktu 14 hari. Barangkali masih ada yang mengqodoi dalam suatu tahun lalu, misalnya Pak Widi perjalanan tugas keluar kota ke Jogja, tiba-tiba 3 hari harus nyupir, di jalan nggak kuat, di rest area ngelihat orang beli es nggak kuat, akhirnya dibatalin. Monggo, belum dikodoin, sekarang masih ada waktunya mengkodok. Maka di sini Syekh Mustafa mengatakan, man fatahu syai'un min Ramadan
li safarin aw maradin wajaba alaihi qada'uhu qabla hululi syahri Ramadan minal am alladzi yalih. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan baik karena sebab safar, apa artinya safar? Perjalanan. Au marad, apa artinya marad? Marad, marid, apa artinya marid? Sakit. Maka wajib mengqadha sebelum datang bulan Ramadan di tahun setelahnya. Dan kita sudah masuk Sya'ban, kurang 13 hari. Monggo yang belum nyaur masih ada waktu. Fa illam yaqdi tasahulan hatta dakhala Ramadan akhar asim. Seandainya ada orang yang punya hutang tapi nggak sempet atau tidak mengqadai karena tasahul, faktor kecerobohan. Dia diberi kesehatan sama Allah kok nggak mengqadai sampai datang Ramadan berikutnya. Maka yang pertama konsekuensinya adalah asim. Dia berdosa karena memang dia tasahul, tidak karena uzur. Yang kedua, walazimahu ma'al qada'i fidyatun. Selain hutangnya tetap, hutang 5 hari di tahun lalu, sampai masuk Ramadan yang akan datang ternyata belum nyaur. Maka hutang yang 5 itu bukan seperti pajak dihapus begitu Pak, nggak ada istilahnya. Hutang Ramadan itu nggak ada penghapusan, maka dia tetap, bahkan ditambah selain mengqadha wajib membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 600 gram. Kalau kita zakat fitrah itu kadar yang kita gunakan untuk zakat fitrah itu 4 mud. Maka beras yang kita bayarkan untuk zakat fitrah itu bisa untuk membayar fidyah selama 4 hari. Karena fidyah itu hanya 1 mud, sekitar 600 sampai 700 gram. Itu 1 mud. Kalau zakat fitrahnya pakai rupiah 40.000, maka seperempatnya 10.000 Pak. Maka kalau ada orang hutang 30 hari, ibu-ibu yang melahirkan misalnya, ya sudah 300.000 fidyahnya, sangat ringan sebenarnya. Itu konsekuensinya. Pertanyaannya bagaimana Pak Ustadz kalau belum sempat mengqadha karena sakit? Jadi bulan Ramadan tahun lalu sakit, kemudian sakitnya itu berlanjut sampai masuk Ramadan yang akan datang. Fa inistamarra maraduhu hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fala yajibu alaihi illal qada. Kalau kasusnya karena sakit bukan karena sembrono seperti tadi, maka tetap dia wajib mengqadai saat sembuh tapi nggak wajib membayar fidyah. Jadi fidyah itu diwajibkan bagi orang yang nggak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, tapi penyebab tidak mengqadhanya karena sembrono. Dikasih kesempatan sehat kok nggak mengqadai. Nah ini maka dibebankan fidyah bagi dia. Sekarang kasusnya orang meninggal. Ini kan sering ditanyakan, Ustadz orang tua kami meninggal tapi masih punya hutang puasa. Itu kan sering ditanyakan. Bagaimana kita sebagai ahli warisnya, apa yang harus kita lakukan? Nah ini dibahas oleh Syekh Mustafa. Fa in mata walam yaqdi. Seandainya ada orang meninggal dunia walam yaqdi dan dalam kondisi belum sempat mengqadai puasanya, fala yakhlu, maka lihat ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia meninggal sebelum mampu untuk mengqadai. Sakitnya berlanjut, belum sempat sehat untuk mengqadai, sudah meninggal. Atau yang kedua, meninggal setelah mampu mengqadai, sembuh dari penyakit, hidup 3 bulan lalu meninggal. Nah yang kasus yang pertama, meninggal sebelum mampu mengqadai, fa in mata qabla tamakkun minal qada fala isma alaih wala tadaruka lahu. Kalau dia meninggal karena memang nggak mampu mengqadai karena sakitnya berlanjut, maka yang pertama dia tidak dosa dan tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, tapi yang dipermasalahkan ini yang kedua. Ketika seseorang itu meninggal dalam kondisi dia sudah ada waktu untuk mengqadai tapi nggak mengqadai. Nah, disinilah kita sebagai ahli waris harus mengetahui ketentuannya. Soma anhu waliyuhu nadban al-ayyam al-baqiyat fi zimmatihi, maka disunnahkan bagi walinya, wali itu aqarib, kerabat terdekatnya, anak, saudaranya,
cucunya, itu namanya wali atau aqarib, hubungan kekerabatan, disunnahkan untuk mengqadai puasa orang tuanya yang meninggal sebelum sempat mengqadai. Berapa misalnya ibunya punya utang puasa 7 hari Pak Ustadz, maka ibu disunnahkan untuk mengqadainya 7 hari. Apa dalilnya ulama menetapkan ini? Ma rawahul Bukhari, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim dari sahabat atau dari Ummina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya utang puasa, maka ketika meninggal hendaknya kerabat terdekatnya mengqadai puasanya. Di dalam hadis Bukhari yang lain disebutkan salah seorang sahabat curhat sama baginda Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Ibu saya wafat tapi masih punya hutang puasa di tahun lalu 1 bulan penuh. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Afa aqdihi, mungkin nggak saya mengganti puasa ibunda saya? Sama Nabi dikasih analogi, Pak. Nggak langsung dijawab. Kata Nabi, menurutmu bagaimana kalau ibumu meninggal masih punya hutang di warung, masih punya hutang 4 dinar, 5 dinar, kemudian meninggal, kamu boleh nggak ngelunasi hutangnya? Kata orang tadi, bala ya Rasulullah, boleh-boleh saja, tentu saja. Begitu juga hutang puasa. Lalu Nabi mengatakan, fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi melebihi hutang kepada sesama manusia. Artinya kalau hutang ke sesama manusia saja bisa kamu lunasi, kalau ibumu meninggal apalagi hutang kepada Allah. Nah, jadi itu misalnya ini bisa diamalkan, tetapi hukumnya sunnah Pak ya. Hukumnya sunnah, kalau memang mau mengqadai monggo, kalaupun tidak maka cukup dengan membayar fidyah. Nah, itu ketentuan bagi orang yang meninggalkan puasa. Kemudian selanjutnya kita membahas rukun. Nah, ini saya kira yang paling penting. Puasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukunnya hanya 2 saja. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi 2 aja. Kalau sholat rukunnya ada 17. Kalau puasa cukup 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjauhi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, cuman niat puasa ini memiliki ketentuan yang membedakan dari ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Ishtaratu fiha tahaqqukul umur at-taliyah. Niat puasa itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah at-tabyid. Tabyid itu apa Bapak Ibu? Niatnya itu harus nginep. Artinya mulai sejak malam hari itu kita sudah niat. Jangan sampai baru niat setelah fajar terbit. Jadi niatnya itu harus sudah dikeretekkan di dalam hati mulai masuknya malam yang ditandai terbenamnya matahari di tanggal 1 Ramadan dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau puasa fardu niatnya harus tabyid, harus di malam hari. Kalau puasa sunnah tidak harus. Jadi misalnya pagi-pagi hari Senin nggak ada niat malamnya mau puasa hari Senin. Tiba-tiba ke dapur istri lupa masak untuk sarapan. Sudah jam 8, nanggung lah, ntar lagi juga mau zuhur, sekalian aja puasa sunnah. Kalau puasa sunnah seketika itu niat maka sah. Tetapi kalau Ramadan maka tidak sah. Tapi puasa sunnah syaratnya niat seketika itu ketika belum sarapan. Kalau sudah ngopi, rokok, kemudian makan roti, baru niat puasa, udah nggak bisa Pak Widi, mohon maaf. Jadi harus diperhatikan. Niat seketika itu kalau memang belum ada apa-apa yang masuk. Kebiasaan kayak gitu, pura-pura lupa mainnya. Jadi tabyid yang pertama. Yang kedua ta'yin. Nah, jadi yang pertama syarat niat itu adalah tabyid, malam hari. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu apa Bapak Ibu? Menentukan puasa fardunya ini fardu apa. Maka harus disebutkan di dalam hati
nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan. Harus ada kata-kata fardi Ramadan. Jangan sampai tidak ada kata Ramadannya. Kenapa? Sebab puasa yang fardu itu nggak hanya Ramadan, puasa nazar pun puasa. Maka niat kita harus dibedakan. Itu namanya ta'yin. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah at-takror. Berulang-ulang sejumlah hari kita puasa. Ini perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik, puasa itu cukup niatnya sekali di hari pertama. Saya niat puasa fardu di bulan Ramadan sebulan penuh, fardhon lillahi ta'ala. Itu menurut Imam Malik cukup. Hari kedua nggak niat, hari ketiga nggak niat, sudah sah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, puasa itu niatnya harus diulang berdasarkan hari. Jadi setiap malam kita meniatkan ulang. Karena menurut Imam Syafi'i puasa itu seperti sholat. Sholat itu nggak cukup kita niat sholat subuh langsung digabung sampai isya. Usolli fardus subuhi wal zuhri wal asri wal maghrib wal isya oplosan lillahi ta'ala. Nggak boleh ngono iku Pak. Nggak cukup, dicampur nggak boleh. Nah kata Imam Syafi'i, puasa juga sama. Hari pertama harus diniati ulang, hari kedua harus diniati ulang. Terus begitu. Makanya kalau mau lebih aman, habis taraweh langsung imamnya membimbing. Ayo baca niat. Nawaitu sauma ghadin. Itu di lisan kita lafadzkan, di hati kita niatkan. Itu lebih aman. Nah cuman beberapa guru kita menganjurkan untuk menjaga-jaga. Karena kita kan nggak tahu di antara bapak-bapak ada yang kerjanya lembur. Bisa jadi dalam satu kesempatan setelah buka puasa harus kerja terus, bisa jadi lupa niat dalam suatu saat. Maka guru kami menganjurkan untuk menggabung antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Artinya gimana? Kita ngikut di awal Ramadan nanti, kita niat ngikutin Imam Malik, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan kamilan. Saya niat puasa fardu Ramadan secara sempurna ya Allah di tahun ini lillahi ta'ala. Ngikutin Imam Malik niat itu. Tapi setiap malam juga diulang-ulang mengikuti Imam Syafi'i. Fungsinya apa? Kok suatu hari kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba dalam perjalanan kok lupa niat, maka insya Allah puasa kita tetap sah karena di awal kita sudah taklid mengikuti pendapatnya Imam Malik. Nah jadi ini mungkin nanti Ustadz Wawan diingetin, barangkali teraweh di malam pertama langsung diingetin niat puasa sebulan Ramadan full lengkap dengan niat taklid kepada pendapat Imam Malik lillahi ta'ala. Baru setelah itu diulang setiap malam, insya Allah puasa kita aman. Jelas nih Pak Nggih, terkait niat jelas. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, al-imsaku anil muftirat. Menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini saya yakin sudah tahu semua, cuman nggak ada salahnya kalau kita ulang-ulang lagi. Membatalkan puasa itu apa sih sebenarnya? Dobit atau batasannya? Masuknya benda ke segala lubang yang ada di tubuh kita. Tubuh kita ini punya banyak lubang, Pak Widi. Nggih? Punya banyak lubang. Maka hindari ada benda apapun yang masuk ke lubang itu selama terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang sudah jelas makan minum itu sudah pasti. Itu sudah pasti makan dan minum. Tapi kan bukan hanya itu lubang di tubuh kita. Ada lubang-lubang yang lain yang itu dikhawatirkan masuk ke dalam saluran pencernaan. Hidung misalnya menghirup air terlalu keras, seret ketika wudhu kemudian glek kok rodok hangat. Misalnya seger tenggorokan. Atau ketika wudhu kumur-kumurnya 3 kali tapi buang airnya cuma 2 kali. Nah ini kemana yang satunya ini? Nah itu hati-hati. Nyimpen cadangan kayak onta jadinya. Nyimpen cadangan. Nah jadi pokoknya jangan sampai ada benda yang masuk melalui lubang. Kecuali kalau nggak sengaja. Pas lagi ngantuk begini tiba-tiba ada lalat masuk nguak begitu. Itu dimakfu sama ulama. Pas lagi jenengan ngantuk begini di bawah tiba-tiba lalat masuk seret dikira gua. Misalnya. Gua Hiro gitu kan.
lalatnya masuk itu nggak masalah, kemudian ketelan itu dimakfu. Nah itu yang pertama. Yang selanjutnya al-qai al-muta'ammid, muntah yang disengaja. Jadi ada muntah yang sengaja, ada yang muntah karena terpaksa. Orang mabuk perjalanan itu nggak membatalkan puasa. Dia naik bis, dia naik kapal, tiba-tiba ombaknya begini-begini, tenggelamnya kapal Van der Wijk kan begini-begini filmnya itu, tiba-tiba dia muntah, maka itu nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu yang disengaja dengan memasukkan jari ke sini, ke kerongkongan ini, tek, kemudian keluar isi perutnya, maka muntah yang seperti itu yang membatalkan puasa. Jadi gitu. Yang keempat, dan ini yang harus dihindari khususnya Bapak Ibu di rumah, al-wata'u amdan, yaitu berhubungan suami istri. Wate itu berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari bebas, Pak. Seandainya syariat Islam ini mengharamkan hubungan suami istri siang dan malam selama Ramadan, itu berat sekali Pak Widi. Berat sekali. Makanya wate itu diharamkan. Cukup siang hari. Pak Ustadz nggak kuat. Istrinya dikasih kamar khusus isolasi mandiri. Kalau ingin aman. Jadi betul-betul terproteksi. Jangan sampai terpancing. Oleh karena itu hukumnya berciuman di sini disebutkan oleh para ulama. Apa hukumnya kublah? Kublah itu artinya adalah berciuman. Yang kita bahas sekali lagi suami istri. Kalau bukan suami istri kita nggak perlu bahas, sudah jelas hukumnya. Sekarang ciuman suami istri siang hari di bulan Ramadan itu dirinci, Pak. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah menciumku saat kita sedang berpuasa Ramadan. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, memangnya di antara kalian ada yang mampu mengontrol syahwatnya sebagaimana baginda Nabi. Artinya apa? Kalau sekiranya kita kan bisa mengukur syahwat kita. Kalau dengan berciuman kok kita kesetrum misalnya kesetrum untuk melanjutkan ke fase berikutnya, maka hukum ciuman jadi makruh. Nah, jenengan bisa mengkira-kirakan sendiri. Tapi ada orang yang sudah biasa dengan berciuman datar-datar aja karena udah keseringan misalnya. Wis keseringan. Pengen nyoba yang lain katanya. Wis keseringan. Artinya dengan berciuman nggak ngaruh seperti pegangan biasa, maka ini nggak dimakruhkan. Nah, jadi yang dimakruhkan itu yang kira-kira ciuman ini bisa bikin nyetrum sehingga getaran setrumnya itu bisa mendorong untuk melakukan hal yang selanjutnya. Kenapa jima ini harus dihindari sebisa mungkin Bapak Ibu? Karena kafarotnya berat. Orang kalau jima dengan istrinya di bulan suci Ramadan, kafarotnya berat, bukan hanya mengkodok puasa. Apa kafarotnya? 3. 1. Harus memerdekakan budak yang beriman. Tapi ini sudah nggak ada. Maka pilihan yang kedua, apa itu? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. 59 hari kita puasa bayar kafarot gara-gara jima, gara-gara berhubungan. Hari ke-60 puasa kita batal puasanya. Ulang dari awal. Ini ngulang dari awal. Syahraini mutatabi'ain. Jadi Pak Ustadz gak ada solusi. Ada solusinya tapi kita omongin di kantor aja. Nggak bisa soalnya ini di live streaming, jadi nggak bisa sembarangan. Gimana? Jangan. Ada solusinya tapi tidak perlulah kita sampaikan. Karena nanti bisa digunakan untuk meringan-ringankan hukum bagi orang-orang. Tapi yang jelas, hargai kesucian Ramadan, usahakan jangan jima. Puaskan di malam hari sebelum sahur, Pak Widi. Di WA saja kalau memang. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Apa artinya al-istimna? Istikhrajul mani bimubasyarati taqbilin wa nahwihi au biwasitatil yad. Diterjemah nih Ustaz Wawan. Diterjemah enggak ini? Membatalkan puasa itu al-istimna. Apa itu? Upaya dari kita untuk mengeluarkan sperma kita dengan berbagai macam cara. Bisa dengan disentuhkan ke benda apapun.
Itu nggak usah dirinci keterangannya ya. Nggak perlu dirinci keterangan seperti ini. Bisa dengan berciuman, dicontohkan di sini takbilin wa nahwih, dengan berciuman, au biwasitotil yad, dengan perantara tangan. Dengan perantara tangan. Ini saya hanya menerjemahkan, tapi untuk tutorial Pak Widi sepertinya lebih paham. Ya. Pokoknya keluar mani meskipun tidak bersenggama, dengan cara apapun, yang penting disengaja, maka dia membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja Pak Ustadz, contohnya tidur siang mimpi basah, maka tidak batal. Jadi kalau junub di siang hari itu tidak membatalkan puasa. Jenengan mandi junub, bersuci dari hadas besar, lanjutkan puasanya. Bisa menjadi batal kalau ketika mandi nelan air, itu beda lagi. Itu beda lagi. Tapi mandi junub mimpi basahnya, keluar sperma saat tidur, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau memang disengaja. Jangan disengaja, hindari segala penyebab. Makanya nanti DKM masjid ini harus memperbanyak kegiatan biar nggak banyak ngelamunnya Pak Hari. Kemudian yang selanjutnya adalah al-haid wan nifas. Ini untuk ibu-ibu. Al-haid wan nifas, menstruasi, nifas, itu juga penyebab untuk tidak berpuasa. Kalau di tengah-tengah sudah berpuasa jam 12 kok keluar darah, maka ya sudah batal. Nanti dikodok hari itu. Nah, saya kira itu ada beberapa poin yang penting untuk kesempurnaan puasa kita. Saya sampaikan 2 saja. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu kalau di Indonesia diartikan makanan itu Pak. Sebenarnya enggak. Takjil dalam bahasa Arab itu adalah ajjala yu'ajjilu, mempercepat, menyegerakan berbuka ketika sudah azan berkumandang. Jangan mentang-mentang kuat, kemudian nanti ajalah habis isya. Jangan, batalin aja dulu meskipun dengan seteguk air. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW bersabda, umatku la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku senantiasa diberi kebaikan oleh Allah selagi dia mempercepat buka puasanya. Jadi sudah azan jangan ditunda-tunda, meskipun lagi rapat minumlah seteguk air. Yang kedua, kesunahan untuk menyempurnakan puasa adalah takhirus sahur. Jadi kalau buka sunnahnya dipercepat, tentu saja dipercepat setelah azan ya, bukan dipercepat sebelum azan. Jadi setengah jam sebelum azan buka yaitu batal. Sudah azan dipercepat. Yang kedua ini yang penting Pak, apa itu? Takhirus sahur. Urusan makan sahur disunnahkan untuk takhir. Takhir itu bagaimana? Mendekati azan subuh. Ya, mendekati azan subuh. Makanya mungkin kalau azan subuh jam 4:30, kita sahurnya jam 4. Atau 3:30 sudah bangun nganget-ngangetin makanan. Kenapa? Karena ada hadis di mana baginda Nabi SAW, saya bacakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annan nabiyya wa Zaid bin Sabit tasahhara. Baginda Nabi dan sahabat Zaid bin Sabit sahur. Falamma faragha min suhurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Setelah selesai sahur, Nabi pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Kemudian ada sahabat yang ditanya kepada sahabat Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara Nabi berhenti makan sahur dengan Nabi sholat subuh? Sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini menjawab, qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan sholat subuh sekiranya baca Al-Quran itu 50 ayat. Artinya apa? 50 ayat durasi dari azan subuh. Sebelum azan subuh itu kita disunnahkan untuk sudah berhenti makan. Itulah yang oleh ulama dikenal dengan waktu imsak. Jadi menahan sekiranya antara kita selesai sahur dengan jarak azan subuh itu cukup baca Al-Quran 50 ayat dengan bacaan yang sedang, nggak cepat-cepat. Kurang lebih berapa Pak Ustadz? Sekitar 10-15 menit. Inilah bagian dari ihtiyat. Sebab apa? Kalau azan subuh kok kita masih ngunyah sudah azan,
maka berarti kita masuk ke fajar sedangkan kita sudah berada dalam kondisi melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ini perlu diluruskan karena ada beberapa yang beristidlal. Pak Ustadz, ada hadis yang mengatakan sahabat pernah masih ngunyah makanan di mulutnya lalu adzan berkumandang, kata Nabi, selesaikan dulu makananmu. Kata ulama Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya, hadis ini berlaku dalam kasus dulu itu di Madinah azan subuhnya 2 kali. Ini yang harus kita pahami. Jadi di Madinah itu Pak, azan subuh yang pertama itu sahabat Bilal bin Robah. Yang kedua sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika azan berkumandang, kata Nabi, lanjutin makan ente. Maksudnya adalah azan yang pertama. Karena azan yang pertama ini fungsinya bangunin orang-orang untuk bangun. Tapi kalau azan kedua kok masih makan, ya sepakat dong. Ulama sepakat 4 mazhab itu nggak sah. Kenapa? Karena fajar masuk, dia melakukan hal yang membatalkan puasa. Makanya ini perlu diperhatikan. Kecuali kalau Pak Widi misalnya subuh 4.50, 4.30, kok bangun 4.15. Bolehlah makan dulu, selesaikan. Sekiranya 5 menit sebelum azan subuh berhentilah. 4.25. Berhenti, kemudian membersihkan mulut, sikat gigi dan sebagainya, semata-mata demi kesempurnaan puasa kita berikhtiat. Maka ulama kita membuat waktu yang disebut waktu imsak, waktu untuk menahan. Dan itu bukan hanya di Indonesia Pak, ini perlu saya luruskan. Ada beberapa yang mengatakan imsak itu hanya buatan ulama Indonesia. Tidak, imsak itu juga ada di Yaman, di tempat saya belajar di Timur Tengah. Waktu imsak itu ada juga di Syria, di tempat Syekh Mustafa Bugo di Damaskus. Makanya beliau menyebut waktu imsak, ma yu'raful yaum biwaktil imsak. Kita hendaknya berhenti di waktu yang oleh ulama sekarang disebut dengan waktu imsak. Jadi itu semata-mata untuk menjaga agar puasa kita sah. Saya kira itu materi pengantar fikih puasa kita. Mungkin kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Ayo Pi. Ibu-ibu biasanya ibu-ibu nggak dikasih mic Ustadz. Mau nanya ibu-ibunya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Terkait sunnah-sunnah di bulan puasa kan salah satunya mempercepat buka puasa kan. Nggih. Nah sekarang di kita itu di handphone kan ada aplikasi azan. Oh ya. Ya, terus di TV juga, Iya. di masjid juga. Nah, patokan kita buka puasa itu di 3 fasilitas tadi itu apa? Apa Iya. ikut di handphone kita, atau Iya. di TV, atau di masjid di sekitar kita? Karena kan kadang-kadang terjadi perbedaan beberapa menit gitu. Iya. Jadi kita ikutin yang mana kalau pas lagi buka puasa sama pas imsak tadi atau waktu sahur tadi. Iya, iya. Oke, Acuan Mas Yusuf. Jadi pilihannya 2 Mas. Dalam meyakini masuknya waktu itu bisa secara yakin, bisa secara zon. Secara yakin ini bagaimana? Kita meneliti sendiri ke pinggir laut ngeliatin matahari terbenam, menyaksikan sunset. Ketika bulatan matahari merah-merahnya itu sudah terbenam secara sempurna, maka disitulah waktu maghrib masuk secara yakin. Itu yang afdol. Tapi kan tidak mungkin semua orang disuruh seperti itu. Setiap mau ke pantai semua. Ya kalau rumahnya di pinggir pantai. Maka pilihan yang kedua dengan cara yang zonni. Yang zonni itu bagaimana? Kita meyakini orang-orang yang memiliki integritas di dalam mengumumkan waktu. Jadi sifatnya zon saja dan itu sudah dianggap sah. Apa kalau sekarang? Yang pertama muadzin. Karena muadzin tidak mungkin azan kecuali patokan waktunya sudah ada. Waktu sholat sepanjang masa. Rata-rata setiap masjid kan sudah ada. Kemudian aplikasi kita pun sebenarnya sekarang sudah akurat. Kemudian televisi. Cuman yang televisi yang harus dipastikan adalah biasanya sebelum azan itu ada bunyi tok 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 dem 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 dem. Itu biasanya sama dengan nadanya iklan sirup. Nah itu saya pernah ketipu saat di rumah. Jadi ada deg 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 iklan sirup, kita minum ternyata nggak ada azannya. Nah itu yang bahaya.
Makanya kalau televisi harus lebih waspada. Jadi yang meyakinkan saja yaitu masjid terdekat atau jam yang memang sudah akurat, yang sudah disetting berdasarkan wilayah tersebut. Dan ini ya Mas Ucum, kita nggak perlu khawatir karena para ulama falak itu ketika menentukan waktu masuk maghrib biasanya sudah dilebihkan 2 menit dari waktu masuk yang sesungguhnya. Jadi misalnya perhitungan falakiyah mengatakan maghrib itu 18.15, sama ulama ahli falak itu biasanya ditulis 18.17. 2 menit itu waktu ihtiyat untuk ketika adzan memastikan kalau itu sudah masuk. Makanya muadzin itu biasanya dia sudah tahu waktu sudah masuk, dia makan dulu, minum dulu, makan kurma dulu, baru setelah itu azan. Jadi dia curi start. Nah, jadi nggak usah khawatir, masjid terdekat, apalagi banyak masjid itu sudah kekuatannya zonnya sudah kuat. Kecuali nanti kalau bepergian di daerah minoritas muslim nggak ada suara azan, barulah kita bisa minta tolong sama aplikasi yang akurat. Saya kira itu. Ibu-ibu, Pak Ustadz, ada yang mau tanya? Bu, silakan. Silakan ibu-ibu, nggak usah malu-malu. Nah itu ada. Nah, nggak dikasih mic, Tat? Assalamualaikum. Man? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu siapa? Pak Ustadz, Indri mau tanya. Sebutkan nama dulu, Bu. Indri. Ibu Indri. Iya. Pak Ustadz, Indri mau tanya. Kan Indri setelah indung telurnya diikat, itu kalau menstruasi kenapa ya Pak Ustadz 3 harinya lancar, setelah 2 hari kadang berhenti, tapi setelah itu mens lagi. Nah itu maksudnya di bulan puasa tuh hukumnya seperti apa ya Indri? Ada keraguan gitu. Apakah itu masih darah menstruasi atau bukan? Iya. Ya, ini yang pertanyaan yang ditunggu-tunggu Pak Widi. Makasih ya. Oke. Ibu-ibu, sedikit saya membahas menstruasi ya. Sedikit aja karena fikih menstruasi ini juga panjang. Tapi secara umum ukuran minimal aqallul haid bagi wanita itu adalah 24 jam. 24 jam itu jangan difahami seperti keran yang nggak berhenti-berhenti selama 24 jam. Tidak, tetapi gabungan. Makanya kita di pesantren itu santriwati itu dikasih buku menstruasi. Ketika darahnya keluar, dia catat tanggal segini, jam segini. Jam 8 keluar, jam 12 sudah selesai, dicatat sampai jam 12. Berarti 9, 10, 11, 12 sudah 4 jam. Besoknya berapa jam, digabung lagi. Kalau sampai 24 jam, itu sudah darah menstruasi. Jadi aqallul haid kata ulama itu 24 jam yang bukan dihitung di 1 hari, tapi gabungan dari beberapa hari. Nah, pertanyaannya adalah ketika darah itu seperti yang tadi Ibu Indri katakan, hari ini 5 jam, besok nggak keluar sama sekali, pernah kan? Besok keluar lagi 4 jam, besok keluar lagi, tapi digabung selama 15 hari, jadi maksimal itu 15 hari, tapi selama 15 hari kalau diakumulasi 24 jam atau lebih. Maka di sini para ulama kita memiliki 2 qaul. Ada qaul sahab, ada qaul laqat. Ini 2 pendapat. Sahab itu bagaimana? Sahab itu mengatakan hari yang kosong itu dianggap menstruasi. Itu namanya qaul sahab. Jadi hari yang kosong itu dari di sela-sela darah keluar itu dianggap hari menstruasi, sehingga konsekuensinya sholat tidak wajib dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan qaul laqat. Qaul laqat itu mengatakan apa? Laqat itu artinya mungut. Jadi mungut hari yang hanya keluar darah saja sebagai hari menstruasi, hari yang di sela-sela itu dianggap sebagai hari suci. Itu namanya laqat. Untuk ibadah kita mau ikut yang mana? Kalau mau hati-hati, menurut saya ikut yang laqat saja. Artinya hari di mana terbebas dari dari darah itu lebih baik dianggap suci supaya kita puasa, supaya kita sholat. Kok misalnya besok keluar air ya sudah, berarti yang kemarin itu nanti dikodoi puasanya, gitu aja. Untuk hati-hati saja,
untuk hati-hati saja. Jadi bisa dua pilihan Bu Indri, tapi kalau ingin hati-hati ya seperti itu, karena memang ada dua pendapat. Yang penting 24 jam itu dipastikan, sebab kalau lebih dari itu, lebih dari 15 hari, nanti darahnya sudah istihadhah, darah penyakit. Kalau sudah darah penyakit, meskipun darah itu keluar, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Hari ke-16, 17 masih keluar darah Pak Ustadz, tetap wajib sholat. Caranya gimana? Pembalutnya dirapetin, didobelin, kemudian bersuci. Setelah bersuci jangan ditunda dengan aktivitas lain, langsung sholat, maka sholat kita sah. Jadi itu singkat aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Cukup. Oh Pak Widi, ya ini yang ditunggu-tunggu. Ini di kantor apa sekarang ini? Ibu-ibu boleh pulang dulu Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Widi Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz Monggo. terkait mengkode apa itu puasa orang tua. Nggih. Jadi sejauh ini kebetulan ini saya pribadi ya, tapi kan ayah saya kebetulan sudah tidak ada. Saya juga nggak tahu nih saat tahun kemarin beliau ini berapa kali nih tidak puasa gitu loh. Iya. Jadi kita selaku anak nih ahli waris, gimana untuk mengkode kekurangan dari orang tua tersebut? Iya. Alhamdulillah puasa, Pak Widinya meskipun belum puasa. full. Iya. Demikian Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi Pak Widi, tapi sudah dipastikan orang tuanya sebelum wafat Ramadan meninggalkan puasa. Iya, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau memang mau diambil ihtiyat, hati-hati ya, anggap saja sempurna 30. Dan mengkodoi 30 nggak harus Pak Widi sendirian. Nggak harus jenengan sendirian. Pak Widi punya saudara kan? Misalnya anaknya 10 nih, orang tua Pak Widi punya anak 10, 3 hari, 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari, selesai. Pak Widi semua yang ngambil katanya. Itu dia. Masalahnya Pak Widinya sendiri masih punya hutang sendiri kan? Nah, itu yang repot. Itu yang repot. Itu sama seperti orang yang badalin orang umroh, dianya sendiri nggak umroh, belum umroh, maka nggak sah. Badalin haji, dia sendiri belum haji, maka nggak sah. Gitu. Jadi kalau masih punya hutang sendiri, hutangnya sendiri dulu. Nggak mampu Pak Ustadz, ahli waris nggak ada yang mau. Bisa menyewa orang dengan seizin ahli waris. Kata Syekh Mustafa, diperkenankan menyewa orang dengan seizin ahli waris. Yang nggak sah itu nggak ada hubungan kerabat, tiba-tiba puasa niatin untuk yang meninggal, itu nggak boleh. Jadi bisa dengan wasiat orang yang meninggal. Misalnya orang tua Pak Widi sebelum meninggal ngasih wasiat, nanti kalau saya meninggal yang mengkodoi puasa saya adalah fulan, maka fulan sah hukumnya mempuasai untuk almarhum. Atau orang yang diizinkan ahli waris, itu boleh. Tetap harus bayar fidyah nggak Pak? Kalau bayar fidyah itu kalau nggak mampu yang tadi. Jadi opsional. Kalau nggak mampu berpuasa karena memang sibuk semuanya, ya sudah. Opsi yang terakhir aja, bayar fidyah. Tapi sebenarnya gampang. Saya kan optimis Pak Widi punya rutinan Senin Kemis kan. Nah, ketika Senin Kemisnya itu diniatin kodok. Iya, jadi nggak terasa. 8 bulan, 4 bulan sudah selesai itu. Siap. Karena sebulan ada 8 hari puasa Senin Kemis Pak Widi. Niatin mengkodoi orang tua, udah selesai. Cukup Pak Widi ya? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini untuk bekal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari kita tutup majelis hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.